2. Teori penciptaan planet bumi, sebagai anggota dari tata surya dan jagat raya. Nah, sekarang kita beralih ke topik utama dari pembahasan kita kali ini, yakni mengenai teori perkembangan planet bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya, dan merupakan satu-satunya planet yang memenuhi syarat untuk terbentuknya suatu kehidupan. Unsur-unsur pembentuk kehidupan mulai dari karbon, air, oksigen, tanah, dan lainnya terdapat di planet bumi kita ini. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulat pepat, oblate spheroid, sebuah bulatan yang mengalami pemanfaatan pada wilayah kutub, dan pengembangan di bagian khatulistiwa. Pengembangan di bagian khatulistiwa ini terjadi akibat dari adanya rotasi bumi, yang menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa, 43 km lebih besar, dibandingkan diameter dari kutub ke kutub. Planet ini juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah, adapun teori-teori perkembangan planet bumi yang dikemukakan oleh para ahli, yang pertama yakni teori kontraksi. Teori kontraksi atau Theory of a Shrinking Earth, pertama kali dikemukakan oleh James Dana, di Amerika Serikat pada tahun 1847, dan Elie de Bauman di Eropa, pada tahun 1852. Mereka berpendapat, bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan, di bagian dalam bumi akibat konduksi yang panas. Pengerutan-pengerutan itu, mengakibatkan bumi menjadi tidak rata, dan keadaan itu dianggap sama seperti buah apel, yaitu jika bagian dalamnya mengering, maka kulitnya akan mengerut. Teori yang dikemukakan oleh keduanya mendapatkan banyak kritikan. Kritikan itu antara lain menyatakan bahwa, bumi tidak akan mengalami penurunan suhu yang sangat drastis, sehingga mengakibatkan terbentuknya pegunungan tinggi dan lembah-lembah di permukaan bumi. Teori yang kedua adalah, teori Laurasia Gondwana Edward Suess dalam bukunya The Face of the Earth tahun 1884, dan Frank B. Taylor tahun 1910, yang mengemukakan teorinya, bahwa pada mulanya terdapat dua benua di kedua kutub bumi. Benua-benua tersebut diberi nama Laurentia atau Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator, sehingga terpecah-pecah membentuk benua-benua seperti sekarang. Amerika Selatan, Afrika, dan Australia dahulu menyatu dalam Gondwanaland, sedangkan benua-benua lainnya menyatu dalam Laurasia. Teori Laurasia Gondwana diyakini oleh banyak ahli, karena bentuk pecahan-pecahan benua tersebut apabila digabungkan dapat tersambung dengan tepat. Namun penyebab pecahnya benua-benua tersebut belum dapat ditemukan, dan benua tersebut sekarang hanya tinggal sisanya saja, dikarenakan sudah tenggelam di dasar laut. Nah, teori yang ketiga, yaitu teori apungan benua atau pergeseran benua. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener tahun 1912, dalam bukunya The Origin of the Continents and Oceans. Wegener mengemukakan teorinya tentang perkembangan suatu bentuk permukaan bumi, yang berhubungan dengan pergeseran benua. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut Pangea, dalam bahasa Yunani berarti keseluruhan bumi, serta sebuah samudera bernama Pantalasa. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat, hingga mencapai posisi seperti sekarang. Pergerakan tersebut dinilai akibat adanya rotasi bumi sehingga terjadi pergerakan ke arah ekuator, serta gaya tarik bumi dan bulan yang menyebabkan pergerakan ke arah barat. Dan teori yang keempat, yakni teori konveksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harry Hayes dari Princeton University, di dalam bukunya History of the Ocean Basin. Hayes mengemukakan bahwa terjadi aliran konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan atmosfer yang agak kental. Aliran tersebut berpengaruh sampai ke kerak bumi yang ada di atasnya. Aliran konveksi yang merambat ke dalam kerak bumi itu menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak, sedangkan gerak aliran dari dalam mengakibatkan permukaan bumi menjadi tidak rata. Serta teori yang terakhir adalah teori lempeng tektonik. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh F.V.B. dan D. Matthew pada tahun 1963, yang menjelaskan bahwa bumi terdiri atas lempengan-lempengan yang bergerak dengan arah dan kecepatan masing-masing.
Menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi terbuat dari lempengan tipis yang keras, dan masing-masing bergerak relatif satu sama lain. Serta gerakan lempeng ini terjadi terus-menerus sejak bumi lahir hingga saat ini. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dan saling berhubungan dengan 3 macam tipe, yaitu konvergen atau bertabrakan, divergen atau menjauh, dan transform atau berpapasan. Teori ini muncul sejak 1960-an tahun yang lalu, dan hingga kini diterima menjadi teori yang mampu menjelaskan berbagai peristiwa geologis seperti gempa, tsunami, serta terbentuknya samudera, benua, dan pegunungan. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai teori penciptaan planet bumi, sebagai anggota dari Tata Surya dan Jagat Raya. Jangan lupa subscribe, like, and comment UK Channel. Karena semua itu gratis tis-tis. Tepat sekali. Aku biarlah seperti bumi, menopang meski diinjak, memberi meski dihujani, diam meski dipanasi, sampai aku sadar, jika bumi ini hancur, maka aku juga ikut hancur.